Seorang perempuan cantik yang paling dicari di Thailand saat ini berhasil ditangkap di Riau, Indonesia. YouTuber asal Thailand ini terlibat dalam aksi penipuan di negaranya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua sendiri tentunya di channel Alvaro Story. Jadi baru-baru ini gua mendapatkan berita terbaru yang katanya nih cewek adalah YouTuber asal Thailand yang sangat populer di masanya. Tapi selain cantik dan populer, ternyata dia juga terseret di satu kasus yang membuatnya jadi DPO dari kepolisian negara Thailand. Bahkan dia juga sudah menjadi buronan selama 2 tahun lamanya. Dan akhirnya tertangkap di negara kita sendiri. Nah, kenapa dia bisa menjadi DPO selama itu? Karena kabarnya, nih cewek selain memanfaatkan popularitasnya, dia juga melakukan penipuan investasi bodong kepada semua subscriber dan pengikutnya. Dan penipuan tersebut juga merugikan banyak orang yang kehilangan uang mereka dengan cara cuma-cuma. Di mana selain menipu, nih cewek juga berhasil mengantongi uang hingga ratusan miliar dari usaha penipuan tersebut. Nah, sebelum gua menceritakan kasus ini orang, jangan lupa untuk subrek terlebih dahulu. Dan kalau udah siap, mari kita simak dengan baik tentang kasus yang bakalan gue ceritakan kepada kalian. Dan inilah kasus Natamon Hongchak. Oke, sebelum kita masuk ke cerita intinya, seperti biasa, gue mau membahas latar belakangnya dulu dan hal-hal selanjutnya. Nah, cewek yang bernama asli Natamon Hongchak atau biasa dipanggil dengan nama Nuti. Dia ini adalah seorang YouTuber asal Thailand yang memulai karirnya di YouTube pada tahun 2014 lalu. Dan perlahan kemudian, dia menjadi sangat populer berkat video yang dia upload di channel YouTube-nya. Hingga memiliki cukup banyak subscriber yang tentunya mulai suka untuk mengikuti konten-kontennya. Dan di channel YouTube-nya, si Nuti ini sering mengupload tutorial bernyanyi dan menari, bahkan dia juga mengcover lagu K-pop dan disertai dengan video-video vlognya, yang mana sebagai bentuk untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-harinya. Tapi selain itu, si Nuti ini juga merambah ke dunia tari profesional, dengan tampil di salah satu konser KSCON Thailand pada tahun 2019 lalu, dan tampil sebagai penari latar dalam dari beberapa film pendek. Namun sebelum dia terkenal di dunia per-YouTubean, dulunya dia juga sempat meniti karir bernyanyi dan ia pernah memulai debutnya di Korea Selatan di bawah label musik yang bernama Dream Cinema yang memproduksi 2 singlenya yang berjudul So What dan I'm Gonna Get Ya. Namun tidak diketahui dengan jelas entah mengapa karir Sinuti ini di dunia permusikan tiba-tiba berakhir begitu cepat di masa itu. Dan setelah karirnya berakhir, barulah dia mulai mencari ketenarannya di dunia per-YouTubean. Nah, begitupun di akun Instagramnya yang sekarang udah diblokir oleh pemerintah Thailand. Dulunya Sinuti ini juga sering mengunggah foto-foto kemewahannya yang membuat dia semakin cukup dikenal di negara asalnya. Dan karena sudah mulai dikenal banyak orang khususnya di Thailand, Sinuti ini juga menjadi perbincangan di media sosial. Karena kecantikannya, kepribadiannya yang cukup ceria, dan tutorial yang sering dia unggah di channel YouTube-nya. Sehingga menjadi banyak manfaat bagi para penyanyi dan penari yang bercita-cita ingin menjadi penari profesional. Dan berkat konten-kontennya yang bisa dibilang cukup bagus, tentunya Sinuti ini mendapatkan kepercayaan penuh dari sekian banyak pengikutnya. Bahkan saat dia dan ibunya diundang di sebuah acara TV Thailand, Nuti juga menceritakan kehidupan awalnya sebelum dia menjadi terkenal. Dulunya dia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup kaya, di mana kekayaan tersebut dulunya keluarga mereka menjalankan bisnis karaoke dan hiburan malam. Dan sebagai hasilnya mereka memiliki kemewahan yang luar biasa mewahnya. Nah, saking mewahnya, mereka memiliki 14 mobil mewah dan 22 karyawan yang mereka pekerjakan untuk bisnis mereka. Namun konon katanya, bisnis mereka itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan total, sehingga membuat mereka tidak bisa lagi untuk melanjutkan bisnis tersebut. Lalu akhirnya Sinuti dan ibunya kemudian memutuskan untuk pindah ke Malaysia dalam beberapa waktu sebelum mereka kembali dan menetap di Thailand. Nah, begitupun pada saat dia tinggal di Malaysia, Nuti juga sempat berkenalan dan dilamar oleh seorang milioner asal Malaysia yang berusia 48 tahun. Tapi sebelum dilamar, mereka juga membuat kesepakatan untuk tidak melakukan berhubungan intim sebelum mereka menikah. Namun nyatanya, si milioner itu tiba-tiba mengingkari janjinya dan mencoba untuk memaksa Sinuti ini melakukan hubungan intim dengan pria tersebut. Dan di saat yang sama, Nuti juga memohon kepada pria itu untuk tidak memaksanya dalam melakukan hubungan intim.
Karena takut akan terjadi sesuatu, Nuti kemudian mencoba untuk menjauhi pria tersebut dan berhasil melarikan diri dari pria milioner itu. Dan itulah sebabnya dia kemudian memutuskan untuk pindah dan menetap bersama ibunya di Pattaya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke karir per-YouTubannya. Nah, karena sudah memiliki cukup banyak pengikut dan subscriber, Nuti ini juga sering melakukan live streaming di channel YouTube-nya dan sebagai hasilnya, dia mendapatkan cukup banyak penghasilan dari streaming tersebut. Dan berkat pendapatan itu, Nuti mulai mengembangkan karirnya menjadi seorang pengusaha di bidang kosmetik kecantikan, di mana dia membuat produk perawatan kulitnya sendiri bernama Constina yang dia produksi di daerah Pantum Thani, Thailand. Bahkan produk yang dia buat itu, Nuti juga menjual berbagai barang, dimulai dari tabir surya, lotion tubuh, hingga pembersih riasan dan pelembab bibir. Dia juga mempromosikan produk-produk tersebut di halaman akun Facebook dan akun Instagramnya. Hingga dia bukan lagi dikenal sebagai influencer, tapi juga dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses pada saat itu. Nah, karena sudah memiliki banyak uang, Nuti juga memamerkan beberapa foto mobil mewah, jam tangan mahal, dan properti yang dia miliki. Di mana Nuti yang sedang menjalani gaya hidup yang luar biasa mewah, pastinya semua pengikutnya juga menginginkan hal yang sama dengan si Nuti ini, guys. Lalu kemudian singkat cerita, si Nuti ini tiba-tiba mulai mengiklankan kursus privat bagi calon pedagang valuta asing. Yang mana hal tersebut tidak biasa dia lakukan di postingan-postingan sebelumnya. Tapi bagi yang belum tahu valuta asing itu apa, valuta asing itu sama halnya dengan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang ke suatu negara dengan mata uang negara lain. Atau lebih tepatnya bisa dibilang tempat di mana orang melakukan investasi besar-besaran. Dan dari iklannya itu, Nuti ini juga mengajak para pengikutnya untuk berinvestasi melaluinya di salah satu trading dan dipandu oleh dirinya sendiri, dengan menjanjikan keuntungan hingga 35% dalam waktu setahun dari investasi mereka. Karena semua pengikutnya masih percaya dan tidak melihat tanda-tanda kecurigaan apapun, pada saat itu sebagian pengikutnya sekitar 6.000 orang kemudian memberikan uang mereka untuk diinvestasikan melalui si Nuti ini. Tapi nyatanya investasi tersebut ternyata tidak pernah membuahkan hasil seperti yang dia janjikan sebelumnya. Dan ketika investor yang tidak mendapatkan pembayaran yang seharusnya mereka terima, mereka tentunya mulai mengajukan keluhan terhadap investasi tersebut. Nah, anehnya, nih orang malah membuat alasan yang tidak masuk akal ketika dia mengklarifikasikan mengenai uang investornya di akun Instagram miliknya. Yang mana dia beralasan kalau sebenarnya dia sudah kehilangan semua uang investornya karena terjadi kesalahan besar dalam perdagangannya. Dan sebagai gantinya, dia juga mengatakan bahwa dia berjanji akan mengganti semua uang investornya, yang diketahui pada saat itu sekitar 27 USD. Dan kalau kita rupiahkan bisa mencapai 428 miliar lebih. Yang mana nominal ini tidak main-main kalau soal banyaknya. Gila sih menurut gue. Namun setelah dia meminta maaf di akun Instagramnya, nih orang kagak pernah muncul lagi di semua akun sosial medianya. Tentu atas dasar itulah membuat investornya mulai melakukan beberapa laporan kepada polisi mengenai uang investasi tersebut. Bahkan kantor polisi Thailand juga telah menerima pengaduan dari 102 orang yang terus bertambah di setiap harinya yang melaporkan penipuan Nuti ke kantor polisi. Dan dari laporan para korban, Nuti ini juga diperkirakan telah menipu sekitar 55 juta USD dari semua pengikutnya yang berinvestasi melalui dirinya. Dan kalau kita rupiahkan, uang ini bisa mencapai 873 miliar lebih. Ini sih memang luar biasa gilanya kalau soal gimana cara ngehabisinnya. Tapi dari beberapa laporan, Nuti ini diketahui telah melarikan diri ke negara lain yang dikabarkan salah satunya Malaysia dan Indonesia dengan cara melintasi lautan. Dan karena diduga kabur, polisi Thailand akhirnya menetapkan si Nuti ini sebagai daftar pencarian orang alias DPO. Namun sementara itu, semua para korban Nuti ini juga ikut dalam membantu dan menawarkan imbalan sebagai imbalan atas informasi yang mungkin dapat mengarahkan pada penangkapannya. Hingga surat perintah penangkapan Nuti kemudian dikeluarkan oleh penegak hukum setempat negara Thailand. Nah, sekarang hal yang menurut gua bisa dibilang sedikit kocak, di mana pada saat penangkapan si Nuti ini, guys. Yang mungkin setelah gue ceritakan nanti, mungkin agak sedikit lucu kalau kita pikir-pikir pada saat penangkapan tersebut. Karena penangkapan ini bisa dibilang cukup simpel dan nggak ribet juga. Bahkan di luar pemikiran kita yang tidak bisa ditebak. Jadi kayaknya langsung aja lah ya, gue ceritakan biar lu pada nggak penasaran. Nah, pada tanggal 2 Oktober lalu, sekitar pukul 3 sore, datanglah seorang perempuan berinisial JJ,
yang menyamar sebagai warga negara Indonesia, yang kemudian diketahui nama aslinya Natamon Hongchak alias Sinuti, yang pergi ke kantor imigrasi Dumai dengan bermaksud untuk membuat paspor Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Namun pada saat pemeriksaan dokumen, Sinuti ini memiliki dokumen lengkap, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, yang tidak diketahui entah di mana dia membuatnya. Dan secara administrasi, pada saat itu, Sinuti ini memenuhi syarat untuk pembuatan paspor. Tapi petugas yang sedang memeriksa dokumen tersebut juga melakukan beberapa wawancara sebagai SOP untuk pembuatan paspor tersebut. Namun pada saat dilakukan wawancara, petugas imigrasi agak mulai curiga dengan gerak-gerik Sinuti ini, guys. Karena kecurigaan yang semakin kuat, petugas tersebut menyuruhnya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang mana hal ini menurut gua nggak sampai ke situ arahnya. Dan yang membuat gua salut sama petugas ini, mungkin mereka melihat dari logat bicara yang bisa dibilang sedikit aneh, yang tidak sama dengan orang Indonesia pada umumnya. Dan kocaknya lagi, Sinuti ini sama sekali nggak bisa menyanyikan lagu tersebut. Bahkan dia juga sama sekali tidak tahu dengan lagu kebangsaan kita. Ya mungkin agak sedikit terlihat aneh kalau kita lihat ekspresi orang Thailand yang sedang bingung ketika ditanya soal lagu Indonesia Raya. Nah, karena kecurigaan petugas imigrasi yang semakin meningkat pada saat itu, barulah mereka memutuskan untuk melakukan beberapa wawancara yang mendalam kepada Sinuti ini, guys. Lalu akhirnya, yang bersangkutan kemudian mengaku bahwa dia adalah warga negara yang berasal dari negara Thailand. Dan bagaimana dia bisa berhasil sampai ke Indonesia, itu berawal dari Thailand ke Johor, Malaysia, dengan menaiki bus. Lalu dia masuk ke wilayah Batam naik feri, dan kemudian berakhir menuju ke Dumai di Provinsi Riau. Tapi setelah sampai di Dumai, Sinuti yang tidak diketahui dengan jelas ternyata rupanya bisa memperoleh dokumen kependudukan seperti akta lahir, KK, dan KTP. Sehingga dia pergi ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor. Dengan mengantongi paspor Indonesia, tentunya dia bisa menghilangkan statusnya yang merupakan sebagai buronan. Namun sayangnya dia tidak berhasil dan alhasil kemudian dia ditahan di kantor imigrasi Dumai. Nah di saat yang sama, pas pada waktu dia masih ditahan, Ibu Nuti ini tiba-tiba datang untuk menjenguk anaknya. Dan ternyata Nuti ini juga kabur bersama ibunya setelah menjadi DPO. Lalu seketika itu juga pihak imigrasi tersebut melakukan pemeriksaan mendalam terkait tentang si Nuti dan ibunya. Lalu setelah beberapa interogasi dari petugas imigrasi, Nuti dan ibunya ini ditangkap dikarenakan sudah masuk ke wilayah Indonesia dengan cara ilegal. Kemudian kasus Nuti dan ibunya diserahkan ke Ditjen Imigrasi Jakarta untuk memudahkan koordinasi dengan Kedutaan Besar Negara Thailand, mengingat si Nuti ini adalah status DPO. Nah, setelah sudah proses di Jakarta, Nuti dan ibunya kemudian diekstradisi kembali ke Thailand pada tanggal 25 Oktober di bulan lalu. Di sana Nuti menghadapi kasus hukumannya yaitu terkait penipuan hingga mencapai 2 miliar baht atau setara dengan 928 miliar. Dan sebelum dia dibawa dari bandara ke kantor polisi, Nuti ini juga sempat mengatakan kepada wartawan bahwa dia ingin meminta maaf kepada semua korbannya. Tetapi mengenai hal lain, dia dan ibunya menolak untuk memberikan beberapa rincian tentang kasus yang menjeratnya. Nuti bahkan juga dicari berdasarkan 13 surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik Biro Investigasi Kejahatan Cyber Kepolisian Negara Thailand. Sedangkan ibunya yang bernama Tania Hongchak juga dicari berdasarkan 2 surat perintah atas dasar tuduhan yang sama. Lalu kasus tersebut kemudian ditangani sebagai kasus khusus oleh pihak berwenang negara Thailand. Tapi perlu diketahui selain Nuti, ternyata juga ada lagi tersangka yang lain, yang mana tersangka tersebut juga merupakan sekretaris pribadi Nuti yang bernama Ratanukrom. Juga dikabarkan sudah melarikan diri dari Thailand pada bulan Juli di tahun 2023 melewati jalur perbatasan Thailand di bagian selatan. Terus, kepolisian negara Thailand juga telah menyita aset senilai 16 juta baht atau setara dengan 7,4 miliar dari para tersangka yang terlibat dalam skema piramida yang dituduh dijalankan oleh si Nuti ini. Bahkan penyelidikan saat ini masih dalam proses untuk memeriksa jejak keuangan mereka, yang pastinya bisa menjadi banyak bukti untuk polisi ungkapkan. Tapi mengenai berapa hukuman yang seharusnya dia dapatkan, saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Dan semoga aja dia dapat menerima hukuman yang setimpal dengan semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang kasus penipuan yang satu ini, guys? Tapi kalau menurut gue si Nuti ini, kalau dilihat dari karirnya sih, bisa dibilang luar biasa bagus. Karena hanya kesalahan yang satu itu yang tentunya membuat semua perjuangannya menjadi agak sia-sia. Dan kalau seandainya dia tidak terjerumus di lingkaran itu, gue yakin nih orang masih tetap menjadi inspirasi di kalangan orang-orang yang ada di Thailand.
Ya karena nasi sudah menjadi bubur, ya mau tak mau si Nuti ini harus menikmati di setiap prosesnya. Oke, jadi pembelajaran kasus ini terutama buat kita semua. Apa yang kita lihat di sosial media itu sebenarnya belum pasti sama dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Apalagi masalah investasi bodong juga tidak bisa dipercaya. Karena tidak lain tidak bukan di negara kita sendiri juga ada yang sama kasusnya seperti ini. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya dia itu siapa. Jadi ambillah pembelajaran dari sana supaya kita tetap terhindar dari hal-hal yang beginian. Yang menurut gua nggak jelas. Karena definisi kalau lo mau jadi orang kaya, nggak banyak sih menurut gua. Kalian cukup kerja keras di bidang yang sedang kalian jalankan sekarang, dan selebihnya biar rezeki yang menentukan. Tapi kalau kalian mau memulai bisnis atau hal-hal lainnya, menurut gua yang pertama harus perlu dipelajari dulu sebelum benar-benar terjun di bidang tersebut, agar semuanya nggak jadi sia-sia gitu. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa gue ceritakan kepada kalian pastinya. Dan kalau kalian suka dengan kasus dan cerita-cerita kriminal, jangan lupa tinggalkan subrek kalian terlebih dahulu. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Supaya di video selanjutnya bakalan ada lagi cerita-cerita yang lebih menarik pastinya. Dan sekian dari gua, dan see you next story guys.